Kenapa harus mengumpulkan emas? Karena emas ini the real money, Coach. Ada nggak sih kondisi di mana si emas ini bisa jatuh? Ada. Nomor satu sih suku bunga dinaikkan. Semua orang punya akses ke emas, tapi nggak semua orang bisa kaya dari emas. Apa bedanya? Nah, yang satu nyimpen, yang satu bisa memainkan. Nah, hari ini kita akan belajar dari orang yang udah tahu banget cara memainkan emas sampai bisa kaya raya. Selamat datang untuk Pak Nino. Halo, Coach. Apa kabar? Beliau Kabar adalah baik. Presiden Direktur Valbury Asia Futures. Thank you for Thank having you me. banget Ya, sudah siap. hadir. Saya senang banget kalau bahas soal cuan-cuan begini, paling seneng ya. Semua senang kayaknya, Coach. Iya. Iya. Dan hari ini topik kita bahas tentang emas. Hari ini kan harga emas lagi naik gila-gilaan. Betul. Ya kan udah 40% ke atas ya, hampir Betul. mendekati 50%. Betul. Tapi banyak yang bilang kalau harga emas naik tandanya ekonomi global lagi bermasalah. Bener nggak? Benar. Salah satunya, Coach ya. Iya. Ya, mungkin kalau yang semua orang udah tahu pasti gitu ya. Jadi memang harga emas naik tahun ini tuh gara-gara dua sebab utama, Coach. Yang pertama itu memang ada perang tarif ya. Jadi Donald Trump naik jadi presiden, ngegas lagi tarif-tarifnya. Ini kan tentu bikin perekonomian dunia juga jadi lebih sulit gitu. Yang kedua kondisi geopolitik, Coach. Ya, ini yang rata-rata orang tahu memang perang masih berkelanjutan dan emas ini memang ya setiap kali ada kondisi geopolitik yang kurang baik ya harganya pasti akan melonjak gila-gilaan. Dia safe haven ya, Coach ya. Ini yang umum yang orang ketahui. Nah, tapi hari ini saya juga mau tambahin satu, Coach, yang mungkin nggak banyak orang yang tahu gitu. Yeah. Terutama terkait dengan tarif. Nah, ini yang membuat harganya itu naik gila-gilaan. Kalau kita bicara perang sebetulnya dalam sejarah ya 10-20 tahun terakhir ya udah ada lah kejadian beberapa kali, tapi kan naiknya nggak sebanyak sekarang. Betul. Kenapa Donald Trump sampai menerapkan tarif yang banyak ke semua negara? Nah, ini yang mungkin orang banyak nggak tahu. Karena utang Amerika itu sekarang udah di all time high. Memang utangnya sih selalu tambah Utangnya tinggi ya. nambah terus. Tapi sekarang udah mencapai level yang mungkin dia rasa cukup mengkhawatirkan. Oke. 36 sampai 37 triliun US dollar ya, triliun. Dan setiap tahunnya itu defisit mereka itu juga 2 sampai 3 triliun. Oke. Ya, nah makanya dia selalu push bank sentralnya nih untuk turunin suku bunga gitu. Nah, kombinasi dari utang Amerika yang tambah banyak ini, orang jadi tambah lebih nggak percaya lagi dengan fiat. Was-was gitu ya. Tambah was-was dengan fiat. Mereka tahu gitu ya, kalau para analis, para investor itu kan baca. Betul. Mereka baca berita, mereka tahu nih utangnya Amerika aja udah segunung gitu kan, udah gede banget. Ditambah lagi nih mereka mau turunin suku bunga, yang artinya fiat itu akan tambah tidak menarik. Nah, ini yang di balik layar yang orang nggak tahu, yang bisa dorong harga emas akhirnya naik sampai ke 4.000 sekarang. Wow. Mendekati 4.000 lah. Sekarang ini bank sentral lagi borong emas sampai ribuan ton, bahkan Cina, Polandia jadi pembeli terbesar. Ya. Nah, sadar nggak sih kalau diversifikasi cadangan atau ini sinyal bahwa sistem keuangan global ini sudah mulai goyang? Sistem keuangan global ya. Kalau kita bicara dolar yang menjadi peggingan, banyak kan orang hedging di global, di dolar. Betul. Nah, jadi fungsi uang itu kan ada dua, Coach ya. Yang pertama memang dia sebagai nilai tukar. Yang kedua ya dia memang untuk menjaga kekayaan. Kalau saya lihat untuk nilai tukar tentu dolar ini masih sangat kuat gitu ya. Setidaknya untuk ya mungkin 20-30 tahun ke depan itu masih lah pasti. Kita nggak usah terlalu takut soal itu. Nah, yang jadi kendala kenapa bank sentral banyak borong emas, yaitu tadi karena mereka melihat situasinya sekarang, utang-utang negara ini kan udah tinggi-tinggi banget, dan mereka khawatir dengan kondisi geopolitik dan lain sebagainya. Mereka mau mengamankan aset, ya. Jadi investasi juga di emas. Kalau dibilang memborong, sebetulnya rutin, Coach. Bank-bank sentral di seluruh dunia ini rutin beli. Amerika yang paling banyak kan, ya. Jadi mereka terus gitu ya. Cuma kadang-kadang mungkin kalau kondisi lagi tidak baik, mereka akan menambah nih. Ya, kondisi geopolitik, ekonomi lagi jelek, ada resiko resesi, mereka tambahin lagi asetnya. Itu hal yang normal sih kalau menurut saya. Oke, kita mungkin mengajak teman-teman berlogika. Kenapa harus mengumpulkan emas? Karena emas ini the real money, Coach.
Emas adalah the real money. The real money, betul. Oh, Ya, oke. kita kembali 1970 sebelum dolar dilepas dari standar gold, yang artinya dulu kalau saya nggak salah itu $1 itu equal dengan 0,8 gram gitu misalnya, kalau saya nggak salah ya. Nah itu masih baik-baik aja, harga emas pun di pegging udah $30 per troy ounce, sudah segitu aja, dia nggak naik turun. Tapi once uang ini bisa dicetak anytime ya oleh bank sentral, nah ini mulai ada divergen gitu ya. Jadi harga emas itu mulai naik dan mengalahkan tentu mata uang fiat di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Tidak ada satupun mata uang yang bisa mengalahkan emas dari sisi kenaikannya. Nah jadi normal sih coach kalau saya bilang ya. So ada nggak sih kondisi realistis di mana si emas ini bisa jatuh harganya? Ada. Apa situasinya? Tadi kita baru ngobrol ya coach Ya, di depan. benar. Jadi nomor satu sih yang pertama suku bunga dinaikkan. Suku bunga dinaikkan. Suku bunga dinaikkan. Di sejarah sudah ada. Oke. Tahun 1970 sampai 1980 itu harga emas mulai naik. Lalu dari 80 kalau saya nggak salah harganya $200, naik sampai ke $800. Naik 4 kali lipat. Waktu suku bunganya dia lagi rendah-rendahnya. Habis itu pemerintah Amerika menaikkan suku bunga sampai 20%. Oke. 20% dan bertahan 20 tahun di level tinggi 10%. Oke. Ketika suku bunga dinaikkan, artinya kalau kita nabung di bank, lu udah dapat return yang cukup besar. Setahun 10%. Ngapain lagi investasi beli emas? Nggak harus nungguin emas. Waktu itu harga emasnya koreksi jauh. Koreksi jauh selama 20 tahun. Dan jangka itu saya belum lahir lah ya 70 ya. Tapi kalau yang saya lihat coach, yang saya pernah mengalami sendiri waktu saya sudah mulai masuk ke trading, itu yang di tahun 2010-2011. Nah, waktu itu ada krisis subprime mortgage di Amerika, disusul krisis di Eropa ya, ada Brexit, ada Yunani gagal bayar, bla bla bla. Harga emas naik 2 kali lipat. Dari level $1.000 naik ke hampir $2.000. Nah, naik dong. Pertanyaannya coach, apakah bisa turun? Bisa. Jadi setelah perekonomiannya kembali stabil baik dan suku bunga mulai dinaikkan secara bertahap, emasnya waktu itu koreksi juga coach. Dari hampir 2000 tadi turun balik ke 1100 atau 1050-an. Jadi turunnya banyak juga gitu. Naiknya dua kali lipat, turunnya juga 50%. Ya kalau naik dia 2 kali lipat ya, dari 1000 ke 2000. Dari 2000 turun ke 1000 dihitung 50% kan. Jadi dia turun 50% untuk waktu yang cukup lama. Kalau saya nggak salah dari 2012-13 sampai all the way 2015-16-17 ya. Ya cukup lama lah, 5 tahunan kalau saya nggak salah. Jadi emas di angka yang relatif murah waktu itu ya? Ya sideways, jadi bolak-balik sih ya. 1100, 1300, bolak-balik itu doang, naik 1500, tapi never all time high again. Gitu. Mungkin nggak nih kalau misalnya situasi di geopolitik reda, ya inflasinya juga terjaga, lalu kemudian harga emas ini tiba-tiba drop dalam waktu yang dekat? Oh sangat mungkin. Sangat mungkin. Saya punya datanya coach tadi, makanya boleh, nanti bisa ditampilin mungkin. Boleh. Jihan bantu tampilin pada saat editing videonya. Kita punya sejarahnya coach. Jadi saya kasih lihat sedikit ya mungkin ya. Ini harga emas waktu yang tadi saya bilang dia naik 1980 ya. 1970 lah mulai naik, 71. Tapi masih kecil lah. Ini kan harga $30, naik sampai ke 200. Terus ya dia bolak-balik 100. Nah, ketika jebol yang cukup banyak, ini kan dilihatnya cukup tajam nih coach. 1980 dia naik tuh 4 kali lipat, dari 200 sampai ke $800. Ini statistik ya. Namun apa yang terjadi ketika suku bunga dinaikkan dari $860 kalau saya nggak salah, ini turun all the way back ke 300 loh. Dalam waktu yang singkat ya? Dalam waktu yang singkat. Ini hanya mungkin 1-2 tahun. Tapi ada beberapa pergerakan kalau kita zoom in mungkin di hari-hari yang dia persentase turunnya juga cukup banyak. Artinya dari sini ke sini ini turunnya nggak main-main ya. Benar. Memang dia tidak kembali ke level awal dia. Iya. Ya, dan namun apabila kondisi ekonomi membaik, suku bunga dinaikkan, emas itu mengalami koreksi yang cukup dalam. Ini turunnya mungkin 70%. Dan dia stay di sini lama. Gini coach, saya nggak bilang harga emas itu bisa naik bisa turun terus. Secara long term saya tekankan, menurut saya adalah harga emas ini pasti trennya naik. Tetapi dalam tren kenaikan ini itu kan ada yang naik turun tuh pasti ada. Dan kalau dia udah naik terlalu banyak,
wajar dia ada koreksi sehat gitu. Nggak mungkin dia bisa naik all the way terus-terusan. Ya kalau kita horizonnya untuk investasi 10 tahun 20 tahun ke depan, saya juga yakin harganya pasti akan naik lagi. Nggak cuma 2.500.000, 3 juta, bahkan mungkin 5 juta per gram juga bisa terjadi kalau 10 tahun 20 tahun ke depan kan gitu. Nah ini yang satu yang di tahun 70-an. Terjadi lagi di tahun polanya mirip ya? Polanya mirip. Nah ini coach lihat ya. Jadi di tahun 90-an dia juga sama ya. Ketika krisis 2008 ini harga juga naik ya dari 400 500 naik sampai ke $1.000. Artinya dia naik 2 kali lipat juga ya. Dari 500 sampai ke 1.000. 2004 ke 2008 ya. 2008. Dan ini di sini kita lihat setelah mencapai puncaknya di harga 1.000 dia koreksinya juga dalam loh ke $600. Artinya dari harga tinggi dia turun 40%. Ya ini possible banget ya. Jadi teman-teman yang nonton juga harus hati-hati ya, takutnya nanti FOMO kan asal beli dengan berharap hasilnya bakal naik terus-terusan itu nobody knows. Nobody knows ya, kita juga bukan saran jual beli ya, tapi sejarah membuktikan dia bisa terkoreksi. Cycle yang sekarang gimana? Nah ini cycle yang sekarang mirip coach gambarnya. Oh mirip banget ya. Jadi dia selalu bikin resisten ya. Yang kemarin ini kalau cycle yang sekarang ini dari 2019 kena COVID ya, terus dia sideways sampai sekitar 2024 tahun kemarin. Ini sideways di angka $2.000 dan jebol akhirnya ketika jebol 2.200 ini yang saya tandain dia naik nih, nggak ada remnya nih kok sudah. Sekarang udah 4.000-an ya. Dari 2000 kayaknya nih mulai naik dari 2023 2024 gitu ya, dia udah naik banyak. Tapi kita lihat kalau dari chart ini nanti mungkin bisa ditampilin ketika dia break resisten ini yang menjadi tahanan kuat, dia naiknya juga udah 2 kali lipat. Saya memprediksi setiap cycle bull run-nya gold itu naiknya minimum 2 kali lipat, paling banyak bisa 4 kali lipat kalau lihat dari sejarah. Betul. Ya. Namun nggak ada yang tahu dia akan berhenti di berapa. Menurut saya masih ada ruang untuk dia naik lagi. Kenapa? Karena suku bunga Amerika baru diturunin satu kali. Masih 4%. Betul. Ini kalau dia turun ke 3% ke 5.000 coach. Wow. $5.000 ke. Berarti, ya kan gitu. 3%, 2% apalagi gitu. Ini keren. Ya nanti bisa ditampilin deh. Kalau sekarang kan pemerintah lagi mendorong konsep bank emas ya, biar emas masuk ke sistem keuangan formal. Menurut Pak Nino gimana? Ini akan menguntungkan investor retail atau lebih cocok buat negara? Dua-duanya diuntungkan menurut saya coach. Dua-duanya diuntungkan. Sebagai negara tentu kalau kita punya cadangan emas yang banyak itu bagus banget karena itu mengamankan kekayaan negara kita, cadangan devisa dan lain sebagainya. Positif. Untuk investor retail sangat bagus coach. Karena emas yang konsep bank emas ini saya jujur belum terlalu pelajari dalam ya. Tapi di pengertian saya berarti dia investor atau retail itu sudah bisa mulai membeli emas, menabung dalam bentuk emas. Very recommended. Very recommended untuk jangka panjang karena value. Tadi saya bilang fungsi dari uang ini kan satu untuk tukar nih, saya mau beli minum, mau beli makan, sama satu lagi untuk menjaga kekayaan. Nah, yang untuk menjaga kekayaan ini fiat nggak bisa. Fiat akan tergerus inflasi. Terus akan terus melemah gitu. Itu udah pasti. Ya. Kenapa? Karena tugas bank sentral memang cetak uang. Kita nggak bisa bilang, bank sentral yang cetak uang itu jelek. Impossible. Nggak ada bank sentral yang tidak cetak uang. Dan yang namanya uang fiat bisa dicetak tanpa ada standar atau value-nya, ya ini lama-lama kan pasti tergerus inflasi juga. Jadi untuk investor retail mereka bisa mulai menabung emas, itu bagus banget. Dan harapan saya kalau saya nggak salah juga udah bisa dari pecahan kecil kan. Pecahan kecil juga bisa. Jadi dia mungkin bisa fraksional, mau terserah lah, nggak harus 1 gram, mungkin bisa berapa. Nah ini bagus banget kalau saya sih. Bahkan sekarang sudah bisa beli emas tanpa punya emasnya ya, digital ya. Digital ini juga bagus, betul. Ini juga bagus, iya. Itu jawabannya untuk konsep bank emas dan emas digital positif dua-duanya, coach. Oke. Kalau sekarang orang awam taunya beli emas fisik ya, ditabung. Tapi sekarang juga rame soal trading emas. Nah ini bedanya apa? Nah saya bedain dulu ya coach ya. Ini menarik nih. Jadi kalau emas fisik udah pasti nih, zaman generasi orang tua, nenek moyang kita juga udah tahu. Mereka beli emas, mereka simpan emasnya, harganya naik, mereka jual. Plus minusnya nih kita bicara. Plusnya ya mereka suka nih lihat barangnya gitu. Ada berapa orang yang gue beli emas gue harus pegang nih gitu coach ya. Jadi mereka suka lihat barangnya, mungkin dijadikan perhiasan. Betul. Negatifnya penyimpanan ya. Kita jadi nggak tenang coach. Mungkin kita
analogikan kayak Coach Tom deh gitu, misalnya punya 100 kilo emas di rumah tuh kira-kira tenang nggak ninggal ya kan ninggalinnya. Kepikiran juga, iya kepikiran mau nyimpan di mana dan lain sebagainya gitu. Itu repotnya satu. Kedua yang paling terasa adalah spread. Nah banyak mungkin teman-teman buat yang udah ngerti, spread ini selisih harga jual harga beli. Iya. Kalau emas fisik itu selisih harga jual harga belinya, bahkan saya cek kemarin di Antam aja itu kurang lebih, koreksi kalau saya salah, itu 6%, 6-7%. Oh. So can you imagine kalau kita beli emas 1 miliar, kita udah langsung rugi 60 juta. Oh. Ya, itu spread. Jadi kita harus naik dulu nih harga emas kita. Betul. 6%, baru sama. Baru BEP. Nah ini orang banyak nggak paham. Betul. Tetapi kembali lagi, bukan ini negatif. Kalau view kita untuk jangka panjang dan kita harus pegang emasnya, itu bagus, better than fiat. Nah itu yang emas fisik coach. Emas digital itu lebih bagus kalau menurut saya, karena kalau emas fisik nyimpannya itu agak repot kalau saya pribadi ya. Tapi kalau emas digital, selama kita percaya perusahaannya, kembali lagi harus hati-hati juga teman-teman pilih perusahaan yang siapa belinya sama siapa, harus dicek juga legalitasnya, regulatornya siapa. Sekarang yang mengatur itu regulatornya Bapepti kalau untuk emas digital setahu saya. Kita bisa beli dari modal kecil, bahkan ini bisa dicetak kapanpun, ada biaya cetak. Dan ini lebih praktis kalau menurut saya gitu ya. Namun nggak kelihatan juga emasnya, dan kita harus percaya sama perusahaan tersebut dong berarti kan. Betul. Walaupun kalau saya nggak salah sudah ada aturannya, ini juga sudah diatur oleh pemerintah dengan bagus, artinya harus 1:1. Jadi kalau ada orang beli emas digital 1 gram, juga, company tersebut udah harus menyiapkan 1 gramnya. Nah ini kan aman jadinya coach. Negatifnya masih ada. Spreadnya juga besar. Spreadnya besar. Lebih besar mana dengan emas fisik? Lebih besar emas fisik. Kalau ini cuma, saya kemarin coba cek di beberapa aplikasi 3%-an. But still 3%, once you buy 1 miliar 30 juta udah hilang gitu bro. Harga harus naik dulu nih gitu. Nah yang terakhir emas futures. Emas futures ini sebenarnya kalau saya jujur coach lebih untuk jangka pendek. Emas futures lebih untuk jangka pendek, bukan untuk jangka panjang. Bukan untuk jangka panjang, bukan untuk yang disimpan puluhan tahun. Kenapa? Karena futures ini ada yang namanya leverage. Ada yang namanya biaya interest swap gitu. Jadi karena mungkin kayak di saham itu kayak margin itu coach, margin trading. Pinjem duit ya, pinjem duit bisa, tapi sebenarnya nggak pinjem duit tapi facility lah. Karena dia transaksi untuk jangka waktu pendek, kayak di Valburi kita kasih 5 hari gratis. 5 hari gratis. 5 hari gratis pinjaman, bukan pinjaman, 5 hari gratis biaya menginap swap. Ya jadi selama 5 hari dia nggak usah mikirin kayak di saham ada margin, wah gua harus bayar biaya menginap atau bunga. Di kita 5 hari pertama kita kasih gratis, tapi harus aktifin di aplikasi ya coach ya. Nah leverage yang tinggi berarti kita juga bertransaksi lebih dari uang yang kita miliki kan. Itu yang membuat saya tadi bilang ini nggak bagus, bukan nggak bagus tapi mungkin lebih peruntukannya untuk jangka pendek gitu. Nah positifnya tentu dengan transaksi yang leverage-nya besar, kalau kita arahnya betul profit, ini pengaliannya besar coach. Ya sebagai contoh, semua trading gold future di Indonesia yang resmi maupun di luar negeri itu leverage kontraknya adalah 1 lot sama dengan 100 troy ounce. Analogi 100 troy ounce tuh 3 kilo 3 coach. kilo 3 kilo iya. Jadi bayangin kita beli 3 kilo, tapi kalau di trading future kita cukup modal $1,000 udah bisa. Wah jauh ya. Jauh. Kalau bener memang cepat naiknya profitnya. Tapi kalau salah juga resiko jadi besar. Nah ini makanya nanti kita mungkin bahas lebih teknikal lah soal itu ya. Nanti kita bahas soalnya. Tapi positifnya adalah Anda bisa leverage transaksi Anda, dan yang kedua, yang terakhir dari saya untuk nilai lebih di trading futures untuk jangka pendek adalah spreadnya sangat kecil coach. Tadi saya bilang emas kalau itu 3%, fisik 6%, digital 3%, yang fisik 6%. Kalau di kita 0,0000-nya 5 kali coach. 0,000003%. Nah, nyaris kita klik sekarang udah nggak ada selisih. Kayak nggak ada selisih ya. Nggak ada selisih. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak kan gini. Kalau harga naik,
saya untung. Kalau harga turun, saya rugi. Bisa nggak naik turun bisa untung? Hanya di futures yang bisa. Hanya di futures. Hanya Caranya di futures. gimana? Jadi ada istilahnya short selling, coach. Short selling karena mungkin saya jelasin juga sedikit, kalau perdagangan emas futures ini namanya perdagangan kontrak. Oke. Kita sebutnya contract for difference. Jadi bukan betul-betul beli physical itu, Bukan tidak. physical emas. Ya, karena kita hanya berdagang kontraknya terhadap US dollar, berarti kita bisa melakukan posisi kalau kayak di saham itu short selling. Ya, jadi ketika kita melihat harganya mau turun, alih-alih kita membeli emas, kita bisa menjual emasnya. Oh. Walaupun kita belum punya emasnya. Belum punya emasnya, kita bisa jual emasnya. Bisa jual dulu karena kita memprediksi harga akan turun. Dan kalau harganya betul turun, kita akan mendapatkan keuntungan dari sana. Karena kita buyback di harga yang lebih rendah. Nah, namun kalau harganya naik pada saat kita short selling, coach, ini kerugian buat kita sama aja. Ya, pasti ada plus, pasti ada minus. Jadi betul-betul short selling ini strategi yang dilakukan pada saat emasnya diprediksi akan mengalami penurunan. Nah, ini juga coach yang membuat banyak nasabah kita di Valbury yang join sama kita karena mereka punya toko emas dan mereka membutuhkan hedging seperti ini, melindungi nilai. Contoh misalnya saya toko emas nih. Ya, saya toko emas ya, saya lagi punya banyak emas nih. Dan saya khawatir harga emas saya akan turun. Saya nggak bisa jual misalnya ratusan kilo emas saya ini dalam waktu singkat. Apa yang saya lakukan? Saya ke pasar future, saya sell. Saya short selling di sana. Jadi kalau besok harga emasnya turun, saya profit nih yang di kontrak futures. Kalau harga emasnya naik, ya emas fisik saya masih ada dan menguntungkan. Saya di futuresnya rugi. Jadi saya udah checkpoint saya udah saya kunci deh gitu. Nah, ini banyak juga nasabah yang seperti itu. Susah nggak sih untuk memperkirakan harga akan naik, harga akan turun? Perlu skill, perlu knowledge. Ada pengetahuannya, bisa diajarkan. Sangat bisa. Valbury kita hampir setiap minggu melakukan live trading YouTube, coach. Live trading YouTube. Ya, di sana teman-teman saya undang walaupun bukan nasabah Valbury, feel free untuk datang ke live trading kita. Itu bisa follow akun YouTube kita ya, Valbury Asia Futures, dan di sana ada jadwalnya. Bisa belajar dari sana. Tapi di luar dari kami pun itu sebetulnya banyak ya di YouTube, di sosial media orang ngajarin trading. Ya, tinggal pilih yang terbaik, yang memang punya reputasi, yang kredibel. Nah, itu bisa belajar bareng. Tidak susah untuk trading futures, tapi perlu skill, perlu pengalaman, coach. Ya, perlu waktu. Waktu. Ada tempat nggak untuk kita latihan dulu tanpa menggunakan uang asli? Ada. Kalau di Gold Futures kita masuk ke aplikasi Valbury aja, teman-teman di sana bisa latihan demo akun. Jadi bisa sampai jual beli. Berapa lama? Sampai berapa besar? Tidak kita batasi. Tidak kita batasi. Iya, karena Valbury kita sangat peduli dengan edukasi ya, coach ya. Ini kan industri yang perlu kita, menurut saya perlu kita luruskan juga gitu ya, karena banyak mungkin yang belum paham tentang trading, tentang resiko dan join dan akhirnya mengalami kerugian. Kita di Valbury komitmen di edukasi dan pelayanan. Jadi bisa masuk ke aplikasi kita, teman-teman nanti bakal dapat akun demo ya dengan deposit dan balance. Bahkan karena namanya demo, coach, kalau depositnya habis tinggal di top up aja dengan jadi tambah balance nggak gitu ada aja. Duitnya, nggak ada duitnya. Install app-nya gratis, coba demo akunnya gratis, nggak jadi nasabah juga nggak apa-apa. Tapi di sana bisa belajar. Berarti kan kalau live trading kita bisa ikut ikut transaksi langsung. Tetapi tidak di dalam live ya, nggak pakai uang beneran gitu kan? Betul, itu untuk demo akun. Jadi harganya itu harga real time. Ada ketenangan lah kita. Ada ketenangan. Jadi kalau lakukan short selling atau long itu kita bisa putuskan, tapi nggak ada kerugian itu tidak ada. Tidak ada, kan hanya uang simulasi, coach. Memang level 1 kalau kita mau belajar trading, buat teman-teman sekalian belajar demo dulu. Kalau sudah bisa demo, sudah punya trading plan, sudah mulai mengerti aturan mainnya, sudah punya skillnya, baru boleh coba akun real yang beneran, pakai duit beneran. Win rate-nya udah bagus, ya. Itu butuh jam terbang, coach, nggak gampang. Oke. Makanya live trading itu perlu diikuti, lalu kemudian gunakan demo account. Salah belajar ya kan? Betul. Salah belajar, rugi belajar, tinggal top up. Betul. Sampai pede, baru pakai akun duit beneran. Betul, baru depo yang beneran. Nah, sebelum ke
depo beneran, berapa banyak dari teman-teman yang kalau sudah pede di demo, kan kebanyakan kalau di demo win rate-nya bisa 80%, 90%. Tapi kalau pakai uang asli, kenapa kok bisa turun? Wah, ini bagus banget. Saya kemarin juga kepikiran mau ceritain nih gitu, coach. Pernah baca buku Alexander Graham ya. Jadi dia investor ngetop, dia bilang trading is fun until you getting too serious. Jadi sebetulnya trading ini yang nomor satu paling penting adalah mental, coach. Makanya kenapa banyak orang yang demo akun itu profit, karena mereka fun, menganalisa gitu fun, pede, nggak ada ketakutan. Iya. Tapi ketika mereka mulai masuk duit beneran, nah itu mulai. Jadi memang mentalitas itu harus dilatih. Karena kalau kita terlalu takut dalam mengambil posisi, terlalu takut dengan resiko, sebelum trading udah mikirnya nanti gua bakal rugi, ini duit bini gua gimana, ntar istri bakal ngamuk, itu kita udah kalah duluan. Makanya saya nggak pernah setuju dengan konsep kayak trading for living kalau saya pribadi. Ya, trading ini untuk investasi, untuk mengamankan kekayaan, untuk menambah side income, tapi bukan all the time 24 jam liatin harga terus dan kamu fokus ke sana. Semakin Anda serius di trading, resiko semakin besar. Semakin sering ngeliatin harga, semakin pusing sendiri. Serius ini beneran, coach. Ya. Bisa jadi stroke ya. Iya. Darah tinggi. Bener. Kita harus punya trading plan yang jelas sesuai karakter kita masing-masing. Oke. Ya, tapi menjawab pertanyaan tadi, gimana ya kalau orang trading kenapa yang akun beneran rugi? Trading dan rugi tidak bisa dipisahkan, coach. Trading dan rugi nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Itu ada jam terbang. Anda akan mengalami rugi. Saya sering kasih analogi, trading itu seperti olahraga tinju. Mungkin nggak sejago-jagonya kita nih, Mike Tyson lah, Muhammad Ali lah, dia bertinju tidak pernah kena tinju sama sekali. Nggak mungkin, coach. Nggak mungkin. Pukul 10 kali, musuh juga pasti pukul 5 kali. Iya. Ya, cuma bagaimana kita bisa menang kan, KO musuh kita. Dalam trading juga sama, kita rugi, untung rugi, tapi bagaimana hasil akhirnya modal capital kita itu bertumbuh, itu aja. Itu butuh jam terbang. Nah, ini menarik. Misalnya, saya gaji UMR. Apa trading plan untuk orang yang gaji kecil mau mulai di forex? Oke. Tujuannya mulainya apa dulu nih, coach? Kalau mulainya dia ingin betul-betul menjadi full time trader, gaji UMR, saya bilang tidak bisa. Jangan ya. Jangan karena berarti mereka belum siap secara keuangan. Ya, dan modal kecil pun, coach, kita mau jungkir balik, itu persentase profitnya kan kecil. Let's say modal UMR di Jakarta berapa? 5 juta, 6 juta, dia bisa sisihkan 2 juta. Let's say dia start trading dari 2 juta. Secara normal trading 2 juta bisa profit 200% udah bagus banget. Betul. Berarti kita dapat untung 4 juta. 4 juta ini nggak bisa ngubah hidup kita, benar nggak? Benar. Ya, nah itu kalau full time trading saya tidak setuju, jangan. Tapi ada tapinya nih, coach. Kalau tujuannya untuk mulai mengenal trading, untuk mulai belajar trading, dan nanti dia akan bekerja keras, dia akan bekerja smart, dia akan kembangin bisnis dia akan cari karir dia, sampai one day dia sukses dan dia punya duit ekstra lebih yang banyak. Baru dia mulai the real seriusnya di sana, uang yang gedenya di sana, oke. Nah, untuk trader yang modal UMR sekarang tersedia akun mikro, coach. Jadi akun kecil di mana orang itu bisa trading, kalau di kita ya di futures itu bisa trading 0,01. 0,01 itu apa? 0,01 lot. Oh. Ya, jadi modal kecil pun bisa juga gitu loh. Modal kita $200 ya, di bawah $1.000 kita mau jual beli buat. Jadi nggak harus punya $1.000 untuk bisa memulai. Betul. Konsepnya untuk kita belajar, terjun, pengen tahu apa sih market ini, bagaimana cara profit, kalau rugi bagaimana, kalau untung bagaimana, itu boleh. Ini kalau kita bicara konteks di saya ya, di Valbury. Tapi kalau coach bicara juga, tadi kita bicara emas digital, boleh juga. Modal UMR, gaji UMR sisihkan sebagian dong, nabung dong. Udah bisa pakai dollar cost averaging. Setiap bulan beli emas 1 juta dan maybe dibiarin terus gitu ya, kita compounding, maybe 10 years, 20 years bisa worth something juga. Nah, kan banyak Gen Z nih yang mikir bahwa wah, trading emas ribet. Ya, tapi juga ada juga yang merasa bahwa sesimpel apa sih kalau trading emas digital, dan
bagaimana menjangkau orang-orang yang punya duit tapi gaptek? Oke. Kalau untuk anak Gen Z, menurut saya harusnya mereka melek teknologi. Ya. Jadi jual beli emas itu tidak sulit, ya semudah ya kita tinggal klik lah. Saya selalu sering bercanda gini nih, kalau orang udah bisa main Instagram, udah bisa main WhatsApp, lu pasti bisa trading. Karena mudah sekali aplikasinya kan, gampang coach, tinggal beli jual. Yang sulit coach, menentukan kapan jual, kapan belinya. Nah ini butuh jam terbang tadi, bisa dipelajari. Kalau saya bicara di sini hari ini bisa 2 jam kita gitu ya. Tapi trading itu ada ilmunya, ilmu technical, ilmu fundamental dan lain sebagainya. Ini bisa didapatkan di aplikasi Valburi. Jadi teman-teman gratis ya, nggak harus jadi nasabah, nggak harus depo. Masuk ke aplikasi Valburi, kita punya Valburi Academy. Di sana tuh ada video-video singkat yang ngajarin kita cara jual beli di aplikasi tersebut. Itu gampang. Untuk teman-teman yang gaptek, yang mungkin kurang melek teknologi, kita punya 9 kantor cabang coach. Dan 9 kantor cabang Valburi ini semuanya rutin mengadakan edukasi setiap bulan. Ya nanti bisa datang ke kantor cabang kita masing-masing untuk minta diajarin trading. Ini gratis juga. Ya ini gratis, kita tidak diajarin trading gratis. Jadi ke kantor lapor, saya mau belajar trading, langsung diajarin tuh. Langsung diajarin. Kalau ada yang minta bayaran bisa lapor. DM di IG Valburi ya. Nanti saya tegur orangnya. Nggak ada, ini gratis. Benar-benar gratis. Ini benar-benar gratis, Gus. Ini komitmen kita. Jadi ya kalau di saya ikut Valburi. kelas atau ikut nggak yang usah, gratis. Berbayar, gratis. Nah, sedalam apa mereka bisa belajar? Kayaknya dari kalau dari sumbernya kan jauh lebih mendalam harusnya ya. Iya, kita punya 3 level. Ada yang level beginner, cara jual beli, mengenal produk. Terus ada level yang udah intermediate, jadi kita akan ngajarin cara baca grafik, price action, baca news, sama yang level yang lebih advance. Advance-nya mungkin lebih ke money management, terus indikator dan technical yang lebih kompleks. 3 ini kita bisa ajarin. Nah ini berapa kali? Kita sebulan sekali. Mau datang setiap bulan juga nggak apa-apa. Oh, sebulan sekali akan ada event di setiap kantor cabang kita. Namun bisa juga request one on one. Tinggal datang ke kantor aja. Nanti disesuaikan jadwalnya dengan para edukatornya kita. Nah, itu yang tidak melek teknologi ya. Udah semakin jarang sih coach. Rata-rata orang udah nyamannya tuh nonton di YouTube sekarang. Mereka pengen. Dan kalau kita live trading YouTube itu yang seminggu sekali di Valburi, itu kerennya trading bareng coach. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi benar-benar harga lagi live gini coach, kayak kita lagi nyantai gini deh. Nih harga ya coach ya. Yuk. Jadi edukator kita bakal prediksi dan dia lihat oke, kita teman-teman boleh buy ya, boleh sell gitu, dia bareng-bareng. Cari duit bareng-bareng. Dan tidak harus trading di Valburi coach. Lu boleh trading di mana aja. Oke. Iya, nggak masalah. Kita betul-betul pure edukasi. Tapi kembali lagi di trading itu nggak ada yang pasti, disclaimer on ya, resiko juga ada. Bisa untung, bisa rugi. Oke, ada banyak pertanyaan nih karena udah ngomongin soal platform. Kan ada banyak nih platform emas digital. Iya coach. Betul nggak? Tapi ada yang betul-betul kredibel, ada yang tidak kredibel. Nah, gimana caranya kita bisa membedakan mana platform yang hanya ngejar transaksi dengan yang betul-betul peduli edukasi? Oke, kalau kredibel dulu ya coach ya. Yang nomor 1 harus dapat izin dari Bapepti, harus dapat izin dari OJK, harus dapat izin dari BI. Itu nomor 1. Jadi legalitas number 1. Ya, dan harus anggota bursa dan lain sebagainya. Jadi mohon dicek deh. Yang paling aman kalau nggak mau ribet ke Bapepti aja. Di sana sudah ada perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan resmi. Situs Bapepti itu bapepti.go.government.go.id. Dicari aja di sana udah ada semua. Itu kredibilitas sudah pasti. Ditambah lagi ya mungkin harus cek juga perusahaannya sudah berapa lama. Ya bukan berarti jaminan juga, tapi kalau masih awal baru setahun 2 tahun rata-rata orang juga masih mikir. Betul. Cari perusahaan yang udah terbukti 20 tahun, 30 tahun itu lebih aman lagi. Jadi udah kena berapa kali cycle crisis juga masih ada gitu kan coach ya. Ya, jadi itu untuk kredibilitas. Yang kedua tadi untuk edukasi perusahaan-perusahaannya ya bisa dilihat dari sosial media dia ya. Mungkin menurut saya ya lihat di sosmed dia event-event edukasinya, terus komitmen terhadap edukasi layanannya seperti apa gitu. Jadi kalau di Valburi kita concernnya ke sana. Makanya kita perbanyak event. Kita juga butuh masukan coach. Makanya hari ini
minta masukan ke teman-teman kalau ada pengen event edukasi gitu ya, atau pengen, sekarang kan jujur aja nih anak-anak muda komunitas banyak. Apa yang bisa kita berikan ya info aja ke DM aja ke IG kita, ya itu nanti bakal kita pertimbangkan. Nanti kita bakal mungkin contohnya nih ada yang minta offline-nya lebih banyak dong, atau minta komunitas dong, atau minta tambah platform di Discord. Ya kita nggak ngerti coach, saya nggak pernah main Discord gitu. I don't know, tapi anything yang kita bisa share ilmu kita akan will do it gitu. Boleh nggak diliatin platformnya seperti apa? Boleh, untuk platform Valbury ya? Apa yang kira-kira perlu diketahui oleh teman-teman untuk mengoptimalkan platform ini? Oke. Ini saya mulai dari tampilan home-nya dulu ya coach. Yang pertama kalau di tampilan home kita, ini yang sangat fitur favorit kita dan sangat membantu itu ada fitur trading sinyal. Jadi trading sinyal ini saya ambil contoh yang untuk gold ya. Jadi kalau kodenya gold itu international, yang di local London namanya XAU USD. XAU USD. Iya, Ceterum Aurum itu kode Latin lah untuk bahasa Latin untuk emas. Nah, untuk klien yang tidak punya idea dia mau ngapain, mau beli atau jual, kita udah siapin setiap hari. Setiap hari itu sudah ada rekomendasi dari satu platform vendor namanya Trading Central. Nah, Trading Central ini sudah memberikan saran ya untuk hari ini kira-kira trennya mau naik apa mau turun. Nah, contoh yang pada saat kita podcast ini prediksinya naik nih ke $4.000 misalnya gitu ya. Dan dia kasih alasannya juga di bawah ini kalau kita mau lihat kenapa harganya naik, terus support resisten di berapa gitu. Nah, ini sudah disediakan di sini. Kalau kita sesuai dengan ini, kita tinggal klik buy. Nah, ini udah langsung nih, udah disiapin, bahkan lengkap dengan take profit dan stop loss-nya. Contohnya gimana? Ini sudah ada coach. Misalnya take profit berapa? Ini take profitnya dia di angka $4.000. Kalau dia stop lossnya 3895. Ini contoh ya, tapi tidak harus diikutin sama persis. Ya, jadi nasabah ataupun teman-teman yang lagi coba demo bisa kok mau melakukan edit sendiri. Sesuai dengan risk reward ratio-nya mereka. Kalau yang saya tampilkan ini yang betul-betul dari Trading Central vendor kita tadi. Ya. Nah, kalau sudah sesuai tinggal klik order, dia udah masuk nih ordernya. Nah, ini satu nih. Nilainya berapa? Nilai rupiah ordernya berapa? Nah, bagus. Itu tadi yang saya bilang ya, untuk leverage dan transaksi nilai transaksi itu di sini coach, di lot sini. Nah, ini kalau saya klik satu, ini berarti $1.000 coach, jaminannya. $1.000 setara dengan 3 kilo tadi loh coach. Nah, kalau kita mau kecilin, kita bisa 0,1. 0,1 berarti cuma 300 gram. Kita mau lebih rendah lagi, kita bisa 0,05 atau 0,01. Yang paling kecil 0,01. Ini setara dengan cuma beli 30 gram. Nah, ini mulai terjangkau nih kelihatannya gitu. It depends ya. Tiap klien punya budget, risk appetite masing-masing. Iya. Nah, kalau ini sudah sesuai, dia kalau mau follow tinggal klik aja. Ya, stop loss dan order take profit udah dipasangin langsung. Jadi memudahkan sekali buat klien yang sibuk yang nggak punya waktu buat lihat. Jadi ini value-nya ya tadi ya. Yang di sini ya. Ini apabila kita take profit contohnya. Nah, ini dengan satu lot. Tapi kalau kita kecilin ya dia akan kelihatan nih value-nya. Jadi bisa dikecilin 0,1. Nah, apabila kena take profit berarti untungnya $200 kayak gitu. Iya. Dan ini juga bisa diedit stop loss-nya misalnya di 39.50 gitu ya. Nah, ini bisa. Jadi lebih balance mungkin ya, kalau rugi cuma 220, kalau profit bisa 270. Atau bisa even lebih kecil juga bisa. Ini is up to us lah gitu, mau ngaturnya berapa gitu. Nah, ini bisa diatur sendiri. Jadi kan patokannya dari harga sekarang. Ya ini ya, yang atas ya, harga sekarang ya. 3972, stop loss 3960, take profit $4.000. Di harga 4.000. Kalau dia tidak tercapai 4.000 berarti dia akan floating terus. Akan floating terus. Sampai dia kena salah satu stop loss atau take profit atau kita manually close. Ada nggak orang yang tidak mau stop loss, dia lossin aja? Banyak coach. Duitnya banyak karena mereka mikirnya ini emas tuh akan naik juga, gua tahan aja deh gitu. Floating loss boleh aja. Gak apa-apa tuh ya? Gak apa-apa, mau tahan sampai kapanpun boleh aja. Keluar biaya nggak? Keluar, yang tadi saya bilang ada biaya menginap itu. 5 hari pertama gratis coach. Tapi hari ke-6 dan selanjutnya itu kena. Itu kena per satu lot atau 3 kilo tadi
kenanya $15 lah kurang lebih saat ini. Jadi pokoknya tapi bukan hilang duitnya ya. Bukan. Dia bukan hilang, cuma kalau menginap bayar sewa, sewa, biaya sewa seperti itu. Bayar sewa $15. Iya. Oke. Per 3 kilo. Per 3 kilo. Atau 1 lot tadi. Oke. Nah, saya kembali. Jadi dia udah ngasih saran. Ini trading sinyal nih paling menarik ya. Jadi ada yang warna biru artinya buy. Dia bilang sih 65% chance hari ini naik ke 4.000. Jadi dia rekomen kita untuk buy. Oke. Ada juga produk-produk lain. Nah, ini tampilan home kita. Nah, kalau kita geser ke bawah sedikit, itu tadi yang tadi saya bilang coach, yang kita undang ya teman-teman buat ikut trading bareng kita. Ada kelas trading, kita tinggal klik aja. Nah, ini udah ada jadwalnya nih. Nanti minggu ini tanggal 10. Ya, hari Jumat kita bakal ada 10 Oktober. Lalu 15 Oktober, 23 Oktober ini udah ada. Ini udah ada jadwalnya dan nanti linknya juga di hari H muncul di aplikasi. Nah, ini daftar eventnya udah jelas nih. Oh, keren ya. Udah ada. Jadi ini semua gratis kok dan ini kita trading bareng loh. Oke. Gak cuma ngomong doang gitu tapi bareng-bareng trading. Ya bisa Jadi untung bisa rugi. langsung ngasih tunjuk harga berapa jam dia live tradingnya? 1 jam coach. 1 jam. Oke. Dan di sana kita juga interaktif. Jadi teman-teman yang pengen tanya-tanya itu bisa ketik di kolom chat nanti bakal dijawab. Oke. Yang membawakan siapa? Yang membawakan edukator kita. Jadi mereka sudah certified analis semua. Semuanya wakil pialang yang resmi dan punya kredibilitas coach. Oke. Aman. Untuk bisa belajar menjadi edukator gimana caranya? Edukator harus ikut yang umum di Indonesia itu ada semacam pelatihan untuk kita belajar technical analysis coach. Ya mungkin melebar juga sampai ke teknik lainnya tapi ada di Indonesia seperti itu. Next kalau kita mau belajar demo. Oke. Nah, saya lanjut lagi ya coach. Lanjut Jadi dulu ya. Di kolom home ini kita juga masih ada news sentiments coach. Jadi news sentiments ini adalah probabilitas gitu ya, probabilitas dari berita-berita yang muncul. Apakah trennya itu masih naik ya? Hijau merepresentasikan naik, kalau merah dia merepresentasikan turun. Berbeda dengan trading sinyal tadi, yang trading sinyal tadi itu pure berdasarkan technical, berdasarkan grafik. Kalau yang news sentiment ini berdasarkan dari berita. Ya, jadi kita ngambil data dari Dow Jones Newswire. Ya, nah. Oke, terus di sini tadi saya bilang ada tutorial ya untuk belajar cara edit order, cara take profit, ini ada di sini. Udah lengkap ya. Udah lengkap. Nah, terus yang paling bagus juga ini ada berita dan buletin ya. Ini gratis coach. Jadi buat teman-teman yang trading emas atau investasi emas ataupun produk lain bisa install aplikasi Valbury, di sini bakal dikasih gratis. Nah, jadi sumbernya ini juga live 24 jam nih coach. Ini contoh nih, berita yang terbaru keluar itu dari dolar yen. Ya, yen melemah bla 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 ya, beritanya apa. Dan bagusnya lagi kalau di aplikasi kita ini sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Iya, baru saya mau tanya tuh. Iya. Ini enak banget ini. Enak. Dan ini sumbernya dari Dow Jones Newswire coach. Jadi live 24 jam. Jadi nggak bakal ketinggalan. Di sini tinggal cari aja ya. Misalnya kita masuk ke kolom berita ya. Ini sebetulnya udah ada. Tinggal cari misalnya emas gitu ya. Nah, kita klik, udah muncul nih. Nah, ini tinggal kita klik aja. Oh, ini emas naik, kenapa begitu? Jadi ini gratis coach. Ya, teman-teman yang trading dimanapun atau trading fisik, emas digital, lihat aja di sini nggak apa-apa. Kita kasih ini gratis ya di versi demo kita. Mungkin ada pertanyaan, apa hubungan antara berita ini dengan harga? Oh pasti, karena makroekonomi mempengaruhi pergerakan harga coach. Ya, kita harus tahu kapan ada jadwal dan lain sebagainya. Nah, kalau mau lebih detail bisa masuk ke buletin. Nah, kalau berita tadi itu dari pihak ketiga, Dow Jones Newswire, kalau di buletin ini dari tim riset internal kita. Nah, jadi di sini kita udah punya informasi tentang berita dan lain sebagainya ya, jadi bisa dilihat, bisa diinstal aja, di-download aja. Ini udah cuma mungkin agak kecil nih coach. Nah, jadi bisa dilihat deh strateginya apa. Di sini udah dijelaskan. Jadi secara fundamental kenapa emas itu mau naik dan rekomendasi hari ini apa itu sudah ada juga. Strateginya udah ada. Ya, event kalender ada nggak? Hari ini nggak ada, kosong. Ya. Tapi pertanyaannya coach tadi, berita fundamental berpengaruh terhadap market. Berpengaruh. Jadi ini banyak banget ya, udah lengkap banget ya sebenarnya ya. All in coach. Ini udah one stop app lah kalau di kita ya. Dan garis besarnya sih itu.
tentu bisa juga kita melihat nih produk kita sebetulnya juga cukup banyak ya. Nggak cuma ada emas, tapi ada indeks saham juga. Pengen trading S&P 500 juga kita ada, Nasdaq juga ada gitu. Semuanya sih ada ya. Yang Tapi futures juga ini? futures Atau juga, futures. modelnya futures? Futures juga. Sama seperti tadi? Sama kontrak, seperti tadi, kontrak naik atau turun? Naik atau turun. Betul. Oke. Tapi mau ditahan jangka panjang ya juga bisa. Oke. Untuk mata uang dan emas ada. Saya juga suka ngeliatin ini sih, harga minyak mentah juga ada, crude oil. Ya, $62 sekarang harganya. Nah, ini untuk kita lihat harga ya, indeks Asia ada Nikkei, Hang Seng. Lengkap sih coach. Ya, terus news yang paling penting. Dan satu lagi nih coach, kalau di app ini juga yang paling oke nih, kita ada live chat gini. Ya, jadi ini juga 24 jam. Jadi bisa tes gitu ya misalnya. Ya, dan dia cukup cepat juga responnya gitu. Ya, biasa 1 menitan gitu dia udah jawab. Dan kadang-kadang kita juga, kemarin saya misalnya tanya sama dia nih gitu, bagaimana cara enter posisi gitu ya, saya coba tes, dia langsung jawab tuh, masuk ke halaman market ya gitu. Oke. Ya. Jadi dia cepat ya jawabnya cepat, ya? Dia cepat, betul. Oke. Ya, ini saya kemarin tanya ya kurang lebih, saya tanya jam 6.45 dia udah balas langsung sih, 4.35 dia langsung balas 4.35 juga. Kalau mau ini trading juga udah dijawab juga sama dia. Oh iya, mau trading forex, tanya AI bisa nggak? Saat ini sebetulnya kalau semua AI bisa. Mungkin kalau boleh sebut merek, saya biasa tanya-tanya tuh sama ChatGPT. Saya screenshot chat, terus saya kasih tahu berdasarkan ini. Tapi promnya harus bagus coach ya. Itu bisa. Nah, kedepannya kita lagi kembangin. Saat ini belum ada kalau di aplikasi kita. Jadi harus keluar keluar dulu gitu. Jadi kita print grafiknya, kita masukin ke AI-nya, itu bisa coach. Saya pernah beberapa kali live trading. Saya pernah beberapa kali live trading. Saya coba gitu. Jadi sebelum rilis data keluar, skenario kamu apa aja? 1, 2, 3 udah kasih ini. Saya coba, lumayan coach. Lumayan ya? Lumayan. Bagus sekarang, beneran bagus. Tapi prompt kita harus jelas. Promnya harus jelas. Berarti nanti kalau Valbury keluarin AI bisa digunakan juga, bisa dimanfaatkan juga. Bisa coach. Untuk saat ini kita ada ebook yang memberikan prompt untuk AI. Kayaknya ada tuh, nanti bisa ke IG kita. Ya. Di sana nanti bisa minta ebook untuk AI. Nanti kita bantu. Asik. Gratis. Jadi bisa langsung ke AI. Mungkin nanti teman-teman akan dapat link IG-nya kalau misalnya mau tahu IG Valbury, karena ada banyak juga yang mengaku-ngaku Valbury ternyata bodong kan, banyak tuh. Pakai nama-nama Valbury tapi ternyata sebetulnya dia bukan resmi. Bukan resmi. Nah, nanti saya kasih linknya. Oke. Akun demo. Oke, akun demo sebetulnya semua klien yang install aplikasi kita pasti akan start dari demo dulu. Otomatis berarti otomatis. Tapi tampilannya akan sama persis dengan live. Sama persis. Kecuali satu coach. Kalau di akun demo kita hanya berikan 1 kali sinyal sehari. Sinyal tradingnya. Kalau di akun real kita berikan sampai 5 kali. Sampai 5 kali. Oke. Nah, tapi secara prinsip, andai kata mereka ke akun real, mereka seamless ya. Seamless. Ya. Nggak kelihatan seolah-olah ini akun demo atau akun real gitu ya. Nggak kelihatan karena harganya basically sama coach. Saya kasih lihat ya. Ini kan saya akun real nih. Misal saya mau pindahin nih ya ke akun demo. Saya tinggal switch ke demo account. Nah, ini contoh ya. Nah, ini akun. Jadi sinyalnya cuma jadi 1. Tadi ada 5, sekarang jadi 1. Tapi kita jual belinya juga langsung aja sih coach. Jadi kita ke market. Misalnya kita mau lihat gold ya. Ini bakal naik gitu ya. Oke, beli 1 lot misalnya, kita beli aja udah. Udah gini doang. Udah done ini. Kita beli di harga 3974 udah. Nah, ini berapa lama kita harus nungguin? Cepat coach. Kalau coach misalnya happy dengan profit $100 di forex, $100 itu hitungan detik menit coach. Detik. Iya. Kalau 1 lot ya. Makanya saya bilang kalau yang memang rata-rata nasabah kita yang di Valbury mungkin segmennya lebih, yang saya bisa bilang
mereka memang bertransaksi dengan modal yang cukup besar. Modal yang cukup besar. Dengan ekspektasi untung rugi juga lebih besar. Yeah. Tapi kalau buat teman-teman yang masih baru-baru coba, jangan satu lot dulu. Yeah. Mungkin 0,0 dulu deh gitu. Saat belajar ya. Saat belajar ini kita tunggu aja nanti ya, misalnya kita udah beli nih 3974, ntar dia naik ada keuntungan bisa langsung dilepas. Benar-benar. Ya contoh sih kayak kurang lebih kayak gini lah. Oh iya. Real time PNL 359.000 itu profitnya gitu ya? Itu profitnya, betul. Tapi ini kan demo akun. Yeah, yang tadi ada yang real, jadi kita bisa lihat nih di Okay. pojok kiri atasnya. Nice. Alright, mungkin kita kembali ke cara jual belinya aja tadi ya. Jadi kan kita tinggal klik di sini tadi udah tinggal gitu doang sih coach. Untuk cara enter marketnya simple ya, nggak banyak lagi. Jadi soal jual beli gampang, yang penting adalah membaca berita. Terus. Nah tadi pertanyaannya mungkin bagaimana cara memindahkan dari akun real ke akun demo ya, itu tadi semudah kita masuk ke profile, kita klik akun demo, terus tinggal masuk ke akun demo. Ini jadikan akun trading udah gitu doang. Selesai. Oke. Ya ini cuma akun tes lah. Nah ini ada pertanyaan nih, kalau di teman-teman yang masih baru banyak terjebak dengan leverage. Ya. Itu gimana caranya ya menjalankan risk management yang baik supaya kalau jangan sampai kena margin call atau jangan sampai rugi. Untuk risk management yang baik ya. Risk management yang baik itu kita biasanya menggunakan stop loss. Itu yang pertama. Jadi setiap order itu coach harus ada stop lossnya. Rasio stop loss yang bagus itu 1:1 atau 1:2. Artinya kalau kita untung 1 juta, berarti kita ruginya juga harus 1 juta. Oke. Ya, kalau kita untungnya 1 juta, jangan sampai ruginya 10 juta gitu. Karena satu kali rugi kita harus ngejarnya 10 kali tuh gitu. Oke. Terus kalau di platform futures Valbury ada indikator technical yang diberikan supaya bisa membaca tren di luar dari ini ya, di luar dari maksudnya kalau mau baca sendiri bisa nggak? Baca technical sendiri? Baca technical sendiri bisa coach. Iya, nah itu bagus tuh. Nah jadi cara kita menganalisa sendiri, kita masuk ke produknya dulu coach. Iya. Masuk ke produknya. Nah lalu di sini ada chart nih. Iya. Ada grafik ya coach. Nah di sini kita bisa membaca pergerakan market ya dari sini. Ini bisa juga pakai versi yang lebih besar, lebih pro. Nah ini kelihatan nih. Oke. Di sini nih sih cara kita baca biasanya kalau mungkin. Nah boleh nggak diajarin satu teknik? Nah. Oke, satu ya. Nah. Jadi kalau saya pribadi trading itu pakai price action sebetulnya. Price action. Jadi price action itu cara kita baca candle, ini candlestick ini, terus lihat trennya dia, pergerakannya. Oke. Ya. Dan kita melihat support resistance atau garis-garis dia. Tapi hari ini saya ajarin satu indikator yang umum digunakan namanya RSI. RSI. Ya, RSI atau Relative Strength Index. Jadi cara nyariknya kita ke indikator, terus di sini tinggal dicari aja Relative Strength Index, terus diklik star gitu ya. Nah setelah itu kita harus setting dulu time frame-nya coach. Nah buat orang yang trading jangka pendek, swing gitu biasanya 1 jam lah ya. 1 jam tuh H1, hourly 1, itu kita klik setting. Nah nanti bakal ada tambahan nih kayak di bawah nih coach. Jadi RSI ini by percentage ya. Dia ada 30% levelnya, terus 70% dan 50%. RSI ini membaca kekuatan market, kekuatan pasar. Apabila RSI levelnya berada di atas 70% sampai 80%, itu berarti level di mana dia overbought. Overbought terlalu banyak yang beli dan harga berpotensi terkoreksi. Berpotensi terkoreksi dulu ke 50. 70 ke atas ini overbought, 50 ini netral, 30 ke bawah ini oversold. Kalau kita mau buy, kita harusnya tunggu dia turun mendekati 30-an. Ya teorinya seperti itu. Ini salah satu. Nah, kalau kita lihat di harga sekarang nih 3.974, RSI di atas 71, indikasinya untuk jangka pendek dalam time frame hourly mestinya ada koreksi dulu. Betul. Nah, ini salah satu cara yang baca yang paling Jadi gampang. Kita tahan dulu sebelum, kalau dia sudah menuju ke 50. Oh bagus, kalau 50 terus dia kelihatan nggak bisa
Dia nggak tahan, nggak dia bisa turun lagi dan mulai masih naik bergerak. dia mulai nekuk ke 60-an gitu ya, kayak di sini ya coach ya. Iya. Ini kan jebol nih. Nah, ini nggak kuat. Nah, tapi begitu dia mulai naik ke atas gini, Dia sebelum 70 kita udah bisa kejar. oke. Ya, kita bisa kejar buy. Wah, ini ilmu keren nih. Ya, atau kalau mau memang dari awal view-nya kita mau buy, ya tunggu di 30 lebih aman lagi. Benar. Kalau bisa malah dapatnya 20, 10 itu lebih mantap lagi untuk kita buy. Semakin rendah RSI, semakin bagus untuk kita buy kalau levelnya oversold. Artinya mungkin risk reward rasionya nggak banyak. Kalau ganti time frame, perubahannya signifikan nggak dia? Ya, berbeda time frame, berbeda ini coach. Nah, kita ganti time frame. Kita ganti time frame, misal H1. Mau lihat yang berapa coach? Punya modal satu hari deh. Satu hari. Day one RSI-nya 84 coach. Mahal banget sih kalau secara teknikal ini overbought. Ini jangan dulu dibeli ya. Agak resiko kalau buy di sini karena memang dilihat sih naiknya curam ya. Tapi kalau kita mau short mungkin lebih bagus kali. Kalau berani short dengan pasang stop loss boleh. Ya, karena ini naiknya udah luar biasa sih, udah 84 RSI ini udah tinggi banget. Dan ini nggak tahu berapa lama dia akan naik lagi karena berita penurunan suku bunga Amerika juga akan diumumkan lagi ya bulan depan ya kalau nggak salah ya. Betul. Kalau sekarang sih menurut saya pasti gini, kalau dalam trading itu market suka angka-angka psikologis, Kurt. Angka-angka yang genap, ya misalnya 1.500, 5.000 gitu. Iya. Karena 3.974 ini sudah dekat banget dengan 4.000, angka ya? bulat cakep nih Tembuskan pasti disikat dulu. Ditembusin dulu pasti ya. mau dites dulu, nanti lihat bertahan apa nggak di sana gitu. Ya kalau menurut saya. Iya. Ya, jadi untuk jangka pendek ya dia memang target 4.000. Kalau saya pribadi ngelihat 4.000 ini sudah naik 2 kali lipat dari ketika yang tadi kita bahas trennya dia break ya dari 2.000 ke 4.000 udah naik 2 kali lipat. Jadi harusnya nggak jauh dari sini, mungkin 4.000 4.500 untuk jangka pendek. Tinggal lihat nanti kebijakan ekonomi, data-data ekonomi, data inflasi, ya data sekarang kan masih shutdown di Amerika. Nanti data tenaga kerjanya bagaimana itu mempengaruhi. Berarti ini sebetulnya untuk mengambil satu keputusan atau kita terbiasa dengan data ini dengan relative strength index sudah cukup untuk minimal mengumpulkan informasi dari berita relative strength index lalu dengan trading plan kita ini bisa meminimalkan risiko gitu ya. Iya coach, RSI ini salah satu dari ratusan indikator sebetulnya. Tiap orang bisa pelajari beda-beda banyak banget. Kalau saran saya buat pemula atau bahkan yang udah lama juga nggak apa-apa, saya lebih suka itu sih price action. Jadi price action ini kita follow ya, kalau memang harga lagi break atau harga lagi dalam bull run, kita follow mereka gitu. Kita ikutin mereka, pasang stop loss, pasang take profit yang sesuai. Tapi kalau kita mau belajar indikator, salah satu yang saya sarankan rekomendasi RSI. Ini akan mencegah kita, at least gini lah. Oke, saya sekarang mau beli nih, mau buy. Tapi karena RSI-nya udah tinggi banget, mungkin saya akan lebih ngerem kan, lebih hati-hati nih. Tidak terlalu confidence gitu. Karena bagaimanapun kalau kita lihat ya market kadang-kadang bisa tricky juga ya, udah naik segini. Tadi sejarah membuktikan turun pun nggak main-main biasanya. Betul. Iya, betul. Bikin kita lebih hati-hati deh. Nice. Nah sekarang ada rencana pajak emas digital. Iya coach. Ya, kalau pajak bener jalan, ada dampak nggak dengan strategi trading retail di Valbury? Kalau pajak jalan di gini, kalau untuk pajak menurut saya sih itu sah-sah aja ya. Artinya memang kita hidup di sebuah negara ya, kita bayar pajak. Tapi kalau saya bukan ahli pajak, cuma yang saya tahu itu pajaknya pajak transaksi. Ketika kita membeli dan menjual itu kena pajak. Namun itu belum pajak final. Kalau saya nggak salah ya coach ya. Kalau dia belum kena pajak final, berarti kan lebih besar nih gitu. Nanti kita misalnya ada profit harus dimasukin pajak penghasilan lagi gitu. Kenanya bisa pro rata kan. Harapannya kalau supaya ini bagus buat industri trading emas, baik yang digital maupun yang fisik. Ya kalau bisa pajaknya udah final aja kalau bisa sih menurut saya. Kalau itu final akan bagus. Tapi kalau sekarang pajak transaksinya berapa sih nilainya kalau di Valbury? Kalau sudah dipotong pajak belum? Kalau belum misalnya final. Kita pajaknya belum final. Belum final. Berarti dia kalau di withdraw atau dia take profit
nasabah benar-benar dicairkan, dia harus lapor ya. dia harus lapor, dia sesuaikan dengan konsultan pajak dia dan lain sebagainya. Oke, Belum final saat ini. Harapannya coach ya dibikin final kayak saham lebih enak lagi ya. Betul. Jadi tenang lah ya. Ya, kalau itu sampai final ya baru berimbas ke trader retail ya. Trader retail. Kalau sekarang yang saya baca-baca sih belum seperti itu kayaknya konsepnya. Saya nggak tahu. Ada ini nggak sih? Ada perbedaan psikologi trading emas dengan trading forex? Beda coach. Beda. Kan di sini ada juga tuh forex ya tadi ya. Ada. Jadi forex ini sebetulnya juga tradisional banget ya, trading zaman dulu. Saya dulu banget itu awalnya trading forex malah. Perbedaan nomor satu, karakter di forex ini lebih pelan, lebih terpola. Kalau emas ini lebih agresif. Ya, jadi untuk yang lebih kalem itu di forex. Kenapa? Karena mata uang itu ada bank sentral yang mengatur. Dia nggak akan membiarkan mata uangnya melemah terlalu dalam. Dia tidak akan membiarkan mata uangnya menguat terlalu dalam. Dia akan intervensi. Sehingga range-nya segitu-segitu aja dalam rentang waktu yang cukup lama. Kalau emas tidak ada yang mengatur, coach. Ini kan market bebas gitu. Betul. Ya. Wah, bisa nggak dia naik ke $10,000? Bisa aja. Nggak ada yang larang. Gitu. Bener. Bisa nggak dia turun lagi ke 2.000? Bisa juga. Nah, tapi kalau mata uang nggak mungkin. Pasti akan ada intervensi dari pemerintah. Jadi dalam perbedaan yang paling signifikan adalah pergerakannya lebih agresif di emas dibandingkan forex. Tapi kalau secara keuntungan, kemungkinan yang volatil jauh lebih besar potensi untungnya. Iya coach, betul. Makanya saya open aja di nasabah kita di Valbury 85% mungkin tradingnya gold. Iya, sisanya baru S&P 500, indeks saham, forex gitu. Tapi 85% kalau saya nggak salah. Kalau zaman dulu kan broker itu kan by phone ya. Iya. Beli nggak gitu kan? Kok coach tahu? Tahu lah. Aduh, ini udah senior ya. Orang tua. Saya pernah di zaman itu coach. Saya pernah di zaman itu. Jadi trading istilahnya itu DQ, betul. Betul. Nah, sekarang masih berlaku atau ada akun-akun khusus yang VIP mungkin? Tidak coach, semuanya online sendiri, dilakukan online, sendiri. Iya. Lebih praktis sih coach. Zaman dulu tahun 2005 pertama saya coba gitu juga trading kita pakai telepon dan kita nelpon ke customer service nyambungin ke pedagang. Ini kan waktu jauh gitu dibanding dengan sekarang kita hitungan detik udah bisa langsung enter. Udah nggak ada lagi sih yang pakai phone call itu. Ini dunia semakin dekat ya. Iya. Dunia makin dekat, makin kecil dunia itu. Ya makanya saya sering bilang coach, kalau untuk kita kerja bisnis atau di trading lah ya, zaman sekarang jauh lebih gampang. Zaman dulu mentor tidak ada. Zaman sekarang cari mentor, lihat YouTube udah banyak yang ngajarin. Dalam luar negeri semua banyak yang ngajarin. Terus teknologi, dulu kalau mau kita trading, mau analisa harga, saya harus ngeprint dulu coach. Kadang di kantor ini kan printer cuma sedikit, kita ngantri dulu coach, ngantri yang ngeprint terus kita garis pakai penggaris gini gambar manual gitu. Ya? Sekarang AI yang bantu kerjain semua. Sekarang udah di online semua, iya, jauh lebih gampang sekarang. Makanya harapannya juga sih trader-tradernya lebih pintar-pintar sekarang sih harusnya ya, karena mereka toolsnya lebih banyak. Yang menarik sebenarnya adalah pengetahuan basic itu harus mereka kuasai. Betul. Kalau pengetahuan basicnya dikuasai, lalu kemudian bisa mengambil keputusan bukan berdasarkan feeling, bisa jadi keputusan itu jauh lebih solid dan bisa meminta bantuan AI karena kita udah ngerti istilah, ya, mengerti cara membaca grafik. Begitu AI memberikan feedback atau memberikan masukan, ya apa yang kita katakan, oh saya mau cocokin nih dengan keputusan AI gimana? Ternyata kemungkinan masih bisa sinkron atau match. Tapi kalau nggak punya pengetahuan dasar, ya itu namanya gambling. Setuju coach. Makanya dari tadi saya bilang tuh kita banyak event edukasi, offline, online. Teman-teman tinggal cari di sosial media kita tuh sudah bisa dapat. Dan statement tadi juga bagus banget. Kita sering dengar orang bilang high risk, high reward, low risk,
low reward. Iya. Salah coach. Yang betul itu tadi benar pengetahuan. High knowledge, high reward, high income. Low knowledge, barulah kita low reward. Betul. Jadi bukan resiko. Kalau semakin orang itu mempunyai pengetahuan dasar yang tadi Coach Tom bilang, semakin bagus pondasi atau knowledge dan skill dia, otomatis reward dia akan lebih besar. Betul. Tapi kalau dia nggak punya pengetahuan, walaupun modal dia yang siap rugi pun besar, dia hasilnya bisa jelek juga gitu. Karena dia nggak punya knowledge-nya. Jadi knowledge is everything sih. Jadi kalau untuk pemula mungkin tahapan pertama adalah buka akun. Buka akun. Betul ya? Dia harus punya dulu Sorry. Ya, install app lah. install apps, Demo. dia punya akun demo, lalu kemudian belajar fundamentalnya. Fundamental, Ya, betul. istilah-istilah dari mulai dari order book ya, berapa lot dan lain-lain sebagainya. Kalau sudah mulai pede, ya silahkan ikut live trading. Betul. Tapi pakai akun demo. Ke akun demo sudah duluan ya. Iya, akun Jadi demo. di akun demo latihan trading plan kita. Latihan trading plan. Latihan trading jual beli dan lain sebagainya. Ya. Kalau sudah ketemu pola, sudah confident, baru ikut yang live. Ikut yang live. Ya, dalam periode sedang belajar tersebut, silahkan cari mentor. Ya. Ikut YouTube kita. Ikut kelas gitu. atau ikut kelas, YouTube. boleh. Oke. Nah, tapi kalau sudah confident, udah mau coba, baru kita terjun dengan real money. Ketika terjun dengan real money pun dibagi lagi kelasnya coach. Yang pertama trading kecil dulu, mikro, 0,0. Habis itu kalau sudah lebih confident naikin ke 0,1. Terus kalau sudah lebih confident lagi baru ke yang reguler, transaksi 1 lot. Tapi again disclaimer, setiap orang punya risk appetite yang berbeda, punya capital yang berbeda-beda. Disesuaikan aja. Ada mungkin nasabah yang merasa gue nggak mau kelamaan di mikro, ya monggo gitu. Oke. Pertanyaan terakhir. Ya. Apa tips untuk money management? Untuk baik pemula ataupun yang selama ini sudah menjalankan trading tapi nggak punya money management. Apa tipsnya? Oke. Sebentar saya share yang terakhir juga. Jadi kalau saya prinsipnya money management yang bagus adalah kita kan kalau money management berarti mengatur modal nih, mengatur keuangan kita. Prinsip saya adalah dari modal yang saya investasikan atau saya siap buat trading, saya hanya menggunakan 10%. Jadi contoh misalnya coach ya, saya modalnya 100 juta, saya untuk di futures market, saya nggak akan all in 100 juta. Saya mungkin akan mulai dengan 10 juta. 10 juta ini pun kalau konsep money management ini jangan langsung 10 juta sekali beli, tapi dibagi menjadi beberapa layer. Nah, cara membagi layernya ini bisa 5 layer, bisa 3 layer, bisa 10 layer. Saya tunjukin lagi sekali terakhir. Menarik. Kita ada fiturnya coach. Jadi fiturnya ini namanya Smart Order. Ini fitur terbaru kita yang memudahkan untuk money management tiap nasabah kita coach. Nah, jadi di Smart Order ini yang pertama harus pilih dulu martingale atau averaging. Apa artinya? Martingale ini piramid coach. Jadi kita beli satu dulu. Misalnya harga emasnya 100. Coach beli di harga 100 ini 1 lot. Nanti turun ke 900, coach beli 2 lot. Turun ke 800, coach beli lagi 4 lot. Jadi dilipat coach kali 2. Itu martingale. Jadi ditinggal nggak apa-apa ya? Ditinggal nggak apa-apa. Ya. Nah, yang kedua ini averaging. Averaging yang lebih moderate lah. Jadi dia cuma 1. Jumlahnya sama. Jadi misal di harga 1000, coach beli 1, turun 900, coach beli 1 lagi, 800 1 lagi. Yang martingale tadi dikali 2. 1, 2, 4, lebih agresif 8, ya? 16, 32 gitu. Lebih agresif. Nah, di sini let's say saya coba yang averaging ya. Lalu misalnya saya mau buy gold. Tadi kan kita buy nih, mau buy ya. Nah, saya mau lotnya berapa dulu? Ini yang pertama. Nah, tadi saya bilang kan, let's say misalnya saya contoh aja 1 lot misalnya gitu, atau 0,1 lah. Nah, di harga berapa saya mau mulai money managementnya? Di harga berapa saya mau mulai beli? Let's say contoh 3950. Ya, jadi nanti kalau turun coach ke 3950, dia beli lagi. Saya beli. Dan let's say take profit, saya mau ambil untung di berapa? Contoh misal saya ambil untung di 4.000 ya. Nah, 4.000 ini setara dengan 5.000 poin. Ya. Nah, ini
kuncinya coach, poin per order. Setiap kelipatan berapa saya mau beli lagi. Dan berapa banyak number of order itu berapa banyak Poin money order managementnya. tuh ini bukan lot ya? Bukan. Oke. Jadi turun berapa coach mau tambah beli lagi gitu. I see. Ya contoh misalnya saya ya deh. Nah, 10.000 poin deh. Oke. 10.000 poin 5 level misalnya gitu ya. 5 level, order expiry-nya never. Jadi sebelum Never saya cancel expired. never expired. Oke, Dia akan ada terus di sana sehingga kalau saya sibuk kerja saya udah bisa tinggal aja. Iya, bisa. Udah manajemennya udah jalan. Oke. Saya coba contoh order. Nah, dia udah ngasih nih kayak preview. Jadi nanti saya akan beli di 39, coach bisa lihat yang di sebelah sini 3950. Terus kalau dia turun 3850, 3750 saya beli lagi, 3650 saya beli lagi. 3550 saya juga beli. Nah, kalau saya udah yakin saya tinggal klik order sekarang ini. Udah selesai. Nah, 10.000 poin tuh hitungannya gimana sih? Dia sebetulnya kalau gold itu harganya itu ada 0,00 gitu. Poin-poin. Jadi kalau 10.000 itu dihitung dari yang desimal. Desimalnya betul. Atau gampangnya 10.000 itu dolar sih bisa kalau satu lot. Kalau satu lot itu $10.000 lah gitu. Oke. Nah, ini positifnya apa? Positifnya kita udah nggak usah bingung mau ngitung lagi saya harus beli di berapa. Semua udah bisa disetting dari awal ini coach. Jadi dengan smart order ini satu kali klik saya klik order sekarang, kita bisa udah pasang berapa layer untuk posisi kita. Ya lengkap dengan stop loss dan lain sebagainya. Ini udah ada stop lossnya juga. Ya misalnya kita mau pasang stop loss juga bisa gitu. Jadi stop loss misalnya di 3.500 contoh aja ya. Udah kepasang semua gitu. Jadi tinggal order aja. Iya. Jadi makanya stop lossnya harus lebih rendah daripada ini ya, lebih rendah daripada price point yang bakal dibeli ya. Betul. Oke. Nah ini kita tinggal udah disiapin. Ini bahkan bisa sampai maksimum 20 layer nih coach. 20 layer? Iya, maksimum bisa 20 layer nih. Wow. 20 layer. Jadi udah kalau memang kita untuk investor yang jangka panjang pengen money manajemennya aman ya dia pakai fitur-fitur order. Kalau nggak mau smart order kita juga masih ada pending order biasa. Dan dia basically karena 10% yang dipakai dia masih punya backup betul. Kalau nggak mau yang model multi level seperti tadi bisa juga yang simple. Ini pending order yang simple jadi mau beli jual di berapa, pasang stop loss di berapa udah selesai. Udah selesai, that's it. One single trade. Kalau yang tadi kan multi trade. Iya, betul. Dua itu aja sih coach. Keren. Jadi ini yang paling simple risk reward ratio yang bisa diterapkan ya. Betul. Oke. Ada pesan nggak buat teman-teman yang sekarang ini baru mulai atau mungkin sudah berpengalaman dan melihat futures ini hari ini semakin populer ya. Kalau dulu kan orang tertentu karena untuk masuk dia nggak boleh modal kecil. Ada pesan buat teman-teman yang sekarang ini mau memulai future tapi mungkin masih belum percaya diri atau belum bisa melihat risk reward yang signifikan seperti emas karena emas kan influence-nya jauh lebih banyak. Ya, betul. Yang pertama pesannya perkuat fondasi. Jadi knowledge dan skill itu harus dilatih. Yang kedua fokus. Kita kadang-kadang tidak bisa menguasai semua hal coach gitu ya. Jadi sangat jarang saya lihat ada orang yang jago di saham, jago juga di futures, jago juga di kripto. Jarang gitu ya, karena kemampuan kita terbatas. Untuk menguasai satu skill, satu produk itu butuh tahunan coach gitu. Jadi kalau memang sudah yakin ingin di satu bidang, kita tekunin fundamentalnya, kita perkuat knowledge kita di sana ya, dan betul-betul fokus gitu sampai kita menjadi master di sana. Dan ini yang kita kembangin terus gitu. Yang kedua mungkin juga harus selalu open mindset. Dunia ini kan pasti berubah terus. Investasi ini juga berubah terus ya. Trading apapun itu banyak hal-hal baru yang muncul. Kita nggak boleh terlalu confident bahwa kita yang selalu benar, bahwa orang lain tuh nggak ada yang benar gitu. Saya rasa harus terus continue learning gitu ya. A few things yang baru-baru juga kita pelajari terus. Tapi pondasi utama untuk kita bisa sukses di trading ya perkuat knowledge-nya, perkuat fundamentalnya,
jam terbang diperbanyak, jangan FOMO, jangan trading dengan uang panas gitu ya. Dan ketahui karakter diri kita, apakah diri kita ini trader jangka pendek, apakah kita karakternya lebih ke scalper, apakah kita memang cocoknya lebih ke investasi jangka panjang. Tiap orang beda-beda, nggak bisa dipaksain stylenya sih. Ya jadi cari tahu diri sendiri, iya. Lebih kenal diri sendiri, belajar, harus berani praktek, harus berani. Walaupun akun demo, ya, tapi setelah itu juga harus berani praktek, tapi dengan start small, ya, betul. Mikro dulu. Betul. Pak Nino, thank you so much. Thank you Coach Tom. Semoga teman-teman bisa belajar banyak. Wah, hari ini benar-benar komprehensif banget. Ya, mulai dari harga emas, kemudian kita belajar indikator, dan paling penting adalah money management dan risk reward yang harus dijaga. Pak Nino, thank you so much. Thank you. Teman-teman belajar apa hari ini? Komen di bawah, dan komen Anda mau pengen punya event apa yang ingin diadakan oleh Valburi. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.